sahabat beta, apa kabar? Semoga sahabat beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Sahabat beta, saat ini saya sedang berada di Dukuh Kauman, Desa Besito, Kecamatan Gebuk, Kabupaten Kudus, sahabat ya. Tepatnya di Muria Farm. Nah, Muria Farm ini merupakan kebun tanaman hidroponik ya sahabat. Kita akan lihat dari dekat kira-kira ada tanaman apa aja di dalam ini yang ditanam secara hidroponik sahabat. Selalu temani saya, kita akan masuk ke dalam. Let's go! Nah sahabat, sekarang saya ada di dalam ini ya, dalam kebun hidroponik di Muria Farm ya sahabat ya. Ini luasnya kurang lebih ada 1.300 meter persegi sahabat. Dan tanamannya ini didominasi oleh tanaman selada sahabat ya. Dan di belakang saya itu ada Mas itu sedang manen sahabat, sedang melakukan penimbangan, panen terus ditimbang. Kita akan lihat semua tanaman dari dekat dan proses manennya sahabat ya. Jangan kemana, selalu temani saya. Ini model greenhouse-nya sahabat ya. benih selada ya, ini impor sahabat dari Belanda. Johnson. Lapisannya impor nih, ada lapisannya ya. Ini kalau dibuka, ini aslinya kalau benihnya tuh gini, hitam, warnanya putih. Nah ini ada ini loh, hitam kecil. Nah ini kecil banget mas. Sebenarnya ini kalau biji seladanya ini, cuman kalau luar negeri ya ada lapisannya. Dilapisi begitu sahabat. Ini menyiapkan apanya mas? Nyemai mas. Menyiapkan benih ya, buat tempat nyemai ya. Ini rock ballnya ya mas ya. Ini motong-motong rock ball sahabat. Dipotong-potong nih. Sekali, ayo sembilan yang itu seket sekali nyemai. Waduh. Ayo proses penyemaian, kita lihat ya sahabat ya. Media roggolnya dilubangin pakai pulpen. Iya, pulpen yang enggak ada ininya ya sahabat ya, enggak ada tintanya. Apa ini? Nampan ini bisa berapa ini mas nanti? Berapa kilo? Berapa bibitnya ini loh? Ini berapa satu nampan bibit? 126. 126 ya bibit ya? 21 kali 6. Bijinya ya, biji seladanya langsung dimasukin. Nanti ini kan masih kering, nanti ini dikasih air ya mas ya. Setelah dikasih benih itu nanti didemin atau diapain mas? Didiemin mas. Didemin malam. Semalam ya. Oh semalam ya sahabat, didemin semalam. Terus besok bisa dijemur ya? Nah besok langsung dijemur. Ya biasanya langsung pecah. Terus semalam langsung pecah mas. Oh semalam ini langsung pecah ya? Lumayan cepat ya mas ya. Umur 3 minggu ya sahabat ya. Umur 3 minggu. Dan ini masa penyemaian ya di tanaman selada secara hidroponik dengan media. Ini medianya apa pak? Rock ball ya sahabat ya. Medianya rock ball. Dan nanti kalau sudah berdaun 4 ya pak? 4 nanti dipindah ke media pipa PVC sahabat. Setelah berdaun 4 dipindah ke media pipa PVC ya ini ya, dilubang-lubangin dengan lubang jarak tertentu ya. Ini banyak sampai sana ya. Ini di sini kira-kira berapa minggu pak? Sini.
Paling sekitar 2 mingguan. Sekitar 2 mingguan ya sahabat. Maksimal 2 minggu. Ntar terus dipindah lagi ke sini ya sahabat ya. Ini udah daunnya udah agak ini. Ini tapi ini sudah remaja Pak? Apa belum ini? Bisa dianggap remaja? Ya ini remaja ya sahabat. Setelah sekitar 2 mingguan di sini ntar dipindah lagi sahabat ya. Setelah dari tanaman yang tadi dipindah ke sini sahabat. Setelah 2 minggu ya. Nih. Ini udah dewasa tapi belum masa panen. Tapi kalau ada konsumen yang mau yang kayak gini bisa diambil, tapi biasanya kalau benar-benar siap panen, ini nanti dipindah perlu dipindah lagi apa enggak Pak? Enggak. Oh, nunggu sampai ini benar-benar bener. Oh, berarti nunggu sampai benar-benar panen sahabat. Ini yang sudah siap dipanen nih sahabat. Ini pipa proses air mengalirnya sahabat ya. Sistemnya NFT sih, nutrient film transfer. Jadi airnya nanti mengalir setipis film. Setipis film. Iya. Ini airnya ya, lihat ya sahabat ya, airnya mengalir terus setipis film, mengalir terus. Tandon air ya, jadi air yang mengalir dari sana tadi buat media ini ntar balik lagi ke sini dan diproses pembersihan juga ya Pak ya? Enggak, langsung disedot lagi ya. Oh, ini sahabat ya. Sahabat ya, proses ini dipanen karena ada pembeli ya. Ini mau ditimbang per kilo tuh ya Mas? Per kilo. Ya, per kilo nih sahabat ya. Ini 1 kilo terus ditaruh di sini. Kebun hidroponik milik Muria Farm. Ini ada semuanya tanamannya kayak selada tapi nggak tahu sahabat, nanti kita tanya sama komunitas. Ini ya sahabat proses panennya. Bisa dilihat ya. Ini ya sahabat, terus dikemas dibawa keluar ya. Beli berapa kilo tadi Mas? Ini 15 kilo. 15 kilo ya? Oh 15 kilo sahabat ya. Ini ya yang udah dibeli. Ini beli tanaman hidroponik selada ya Pak ya? Selada. Kenapa Pak milih di sini belinya? Ya yang hidroponik lebih bersih, terus lebih empuk itu anunya, terus anunya gampang, yang terbuang sedikit, terus apa itu kurang bobotnya itu yang nanti misalnya 1 kilo ya, itu yang terbuangnya sekian dikit aja. Oh, soalnya tidak ada tanahnya ya Pak ya? Tidak ada tanahnya. Oh, tidak ya. ada tanahnya. Oh. Yang jelas lebih bersih gitu loh. Lebih bersih ya. Lebih higienis berarti lebih bersih. Dan lebih sehat tentunya Pak ya. Ini Pak, begitu. sudah berlangganan sudah berapa lama Pak di sini Pak? Di sini? Ada kalau 2-3 tahun ada. Oh, 2-3 tahun ada. Sejak ini berdiri. Oh, sejak ini berdiri ya. Berdiri, Ini Bapak mau jual lagi atau gimana sih Pak? pakai diri. Dipakai sendiri. Oh, dipakai sendiri buat sayur apa? Buat kebab Turki. Oh, punya usaha kebab Turki ya Iya, Pak. punya. Oh. Ya. Tapi ini daun mint ya, bukan selada. Ini ada yang beli.
Iya, apa Mbak? Wih, Daun mint sahabat ya, daun mint. Nah, sahabat, tadi kita juga sudah melihat ya tanaman selada di Muria Farm ini sahabat ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan bertanya langsung sama pemiliknya, yaitu Mas Denny Saputra sahabat. Jangan kemana, selalu teman saya sahabat. Nah, Muria Farm sendiri itu apa Mas? Muria Farm itu usaha di bidang pertanian, khususnya pertanian hidroponik. Di sini kita menanam tanaman sayuran selada, yang paling banyak selada untuk sekarang. Untuk kedepannya nanti bisa berkembang lagi. Oh, kenapa Mas kalau dipilih selada ini? Karena selada itu harganya yang paling stabil, terus kebutuhan pasar juga banyak. Ini Mas berkisah sedikit ya Mas. Ya. Ini kenapa kok bisa berkecimpung di tanaman hidroponik ini, dulunya gimana Mas? Ya pertama kita dulu diajari sama kakak usaha, terus lama-kelamaan saya kembangkan jadi seperti ini. Ini luasnya sekitar berapa Mas? Ini kebun Sekarang hidroponik luasnya itu sendiri 1.300 meter. 1.300 meter ya. Sejak kapan nih Mas di berdiri? Kalau di sini sejak dari tahun 2017. Dari sekian banyak ini Mas, tanaman selada ini bisa menghasilkan berapa setiap panen Mas setiap harinya? Kalau setiap hari itu rata-rata sekarang 60 kilo. 60 kilo ya? Kalau kapasitas sendiri itu sekitar 100 kilo. 100 kilo. Oh, oke. Ini Mas, masa panennya berapa minggu, apa berapa hari atau berapa bulan? Panennya di sini itu sekitar Dari Senin. 45 hari rata-rata. Oh, 45 hari. Lebihnya seperti itu. Untuk harga sendiri berapa Mas? Harga 23.000 1 kilo. Oh, pelanggannya orang mana aja Mas? Kalau pelanggan itu ada di beberapa kota, yang paling banyak itu Kota Kudus, ada Jepara, ada Pati, ada Demak juga. Oh, untuk peluang bisnis Mas, tanaman hidroponik ini sendiri menurut sampean gimana Mas? Kalau untuk sekarang sih masih bagus, dan kedepannya juga saya pikir juga masih bagus sekali, karena memang sekarang kan masyarakat mencari tanaman itu yang bersih, yang lebih sehat, bagus seperti itu. Oh, ini Mas, sampean selain menjual tanaman hidroponik ini, ada apa lagi Mas yang di sini? Di samping menjual tanaman, kita juga menjual tenaga untuk pembuatan greenhouse atau pembuatan instalasi dari yang paling kecil mini sampai ke skala usaha. Untuk harganya berapa Mas itu pembuatan itu? Untuk harga tergantung instalasinya juga. Kalau untuk greenhouse plus instalasinya di dalam itu sekitar 900.000 per meter. Itu nanti diajarin nggak Mas untuk Nanti cara diajari bertanam? sampai bisa konsultasi seumur hidup. oh gak masuk. Jam segini kan soalnya udah masuk ke jam. Kang Erwin ini merupakan tergabung dalam komunitas Di dalam komunitas hidroponik Kudus atau disingkat KHK biasanya. Di situ saya sebagai salah satu pengurus dari KHK. tanaman hidroponik itu Pak, kelebihannya apa sih Pak? Kalau yang pasti tanaman hidroponik yang pertama itu lahan, karena tanaman hidroponik tidak memakan lahan yang begitu luas dibandingkan dengan tanaman yang dikonvensional. Terus juga kita nggak perlu berkotor-kotor ketika melakukan bertanam hidroponik ini. Jadi kita bisa pakai batik dalam merawat tanaman ini, jadi nggak takut kotor. Keunggulan lainnya daripada tanaman konvensional hasilnya kira-kira itu Dari gimana? hasilnya itu tanaman hidroponik dia lebih bersih, terus juga lebih sehat. Walaupun tanaman hidroponik nggak termasuk tanaman organik karena dia memakai kimia murni, tapi kimianya itu terukur untuk tanaman, jadi bagus untuk tubuh. Juga untuk di tanamannya juga hasilnya lebih bagus. Terus juga kalau dimakan itu rasanya beda. Seperti itu. Jadi kalau tanaman lain dia agak seratnya lebih berserat. Kalau ini memang berserat tapi dia lebih getas karena kandungan airnya juga lebih banyak. Ini Pak, untuk pangsa pasar sendiri gimana Pak? Pangsa pasar untuk hidroponik sangat luas.
Apalagi semenjak masyarakat sekarang ini sadar akan tanaman sehat, tanaman yang untuk konsumsi sehat. Jadi banyak sekali masyarakat sekarang yang mencari tanaman hidroponik. Walaupun tanaman hidroponik itu ada beberapa yang lebih mahal dibandingkan tanaman konvensional. Contohnya ada teman di komunitas itu yang berjualan kangkung. Itu kalau di pasar satu iket itu cuma paling 1.000-2.000. Teman-teman hidroponik ngejualnya satu iket itu 5.000. Walaupun lebih mahal, tapi karena rasanya yang beda dan juga higienistasnya yang lebih beda, banyak sekali yang cari juga. Ya sobat, begitulah tadi liputan saya di Munakom ya sobat, kebun tanaman hidroponik, kebun tanaman selada yang ditanam secara hidroponik sahabat ya. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di like, share, dan tentunya komen sahabat. Dan selalu nantikan saya di video-video saya selanjutnya karena kami Beta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa sahabat.